Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Rivi Wasrika dengan materi fluida dinamik. Nah, di sini kakak akan membahas 3 topik. Topik yang pertama yaitu fluida ideal. Lalu yang kedua, persamaan kontinuitas. Dan yang ketiga yaitu azas Bernoulli. Sebelum masuk ke materi, di sini kakak ingin bertanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa itu fluida? Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu fluida. Fluida didefinisikan sebagai suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun itu relatif kecil, atau biasa disebut dengan zat mengalir. Fluida dinamis disebut juga dengan hidrodinamika, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang fluida yang bergerak. Sebelum mempelajari persamaan dan hukum-hukum yang ada pada fluida dinamis, maka fluida di sini memiliki syarat, yaitu fluida itu harus ideal. Ada 4 syarat fluida dikatakan sebagai fluida ideal. Yang pertama, fluida dianggap tidak kompresibel. Lalu yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi, atau bisa disebut juga dengan tidak mempunyai kekentalan. Lalu untuk syarat ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, di mana dapat diartikan yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui suatu titik tertentu itu selalu tetap. Lalu untuk syarat yang terakhir atau yang keempat, itu tak tergantung waktu tunak. Artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer. Selanjutnya kita akan membahas ada beberapa jenis aliran fluida. Yang pertama yaitu aliran laminer, yaitu aliran fluida dalam pipa sejajar dengan dinding pipa tanpa adanya komponen radial. Aliran ini biasanya dijumpai pada air yang dialirkan pada pipa atau selang. Lalu yang kedua yaitu aliran turbulen. Aliran turbulen ini adalah aliran fluida dalam pipa yang tidak beraturan atau tidak sejajar dengan pipa. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai atau selokan. Jadi biasanya aliran ini dipengaruhi oleh angin. Aliran turbulen ini tidak memenuhi hukum-hukum yang ada pada fluida dinamis karena bukan merupakan fluida ideal. Ya, selanjutnya yaitu besaran-besaran yang ada pada fluida dinamis. Yang pertama yaitu debit fluida atau debit aliran. Pada fluida yang bergerak memiliki besaran yang dinamakan debit. Debit adalah laju aliran air. Besarnya debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Jadi kalau dirumuskan dapat ditulis Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit, itu meter kubik per sekon. Lalu untuk V adalah volume dan T adalah waktu dalam sekon. Dalam konsep fluida ideal, debit aliran yang mengalir pada suatu penampang akan sama dengan debit aliran yang mengalir pada penampang lain. Nah, dalam hal ini, debit yang mengalir pada penampang 1 akan sama dengan debit aliran fluida yang mengalir pada penampang kedua. Dari sini, kita mengenal persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecepatan dari satu penampang ke penampang lain dihubungkan dengan persamaan yang disebut persamaan kontinuitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Rivi Wasrika dalam video kelanjutan tentang fluida dinamik, yaitu subtopik azas Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami aliran fluida. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik di sepanjang suatu garis arus. Secara matematis, hukum Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut. Rho ditambah energi kinetik per V ditambah energi potensial atau EP per V itu sama dengan konstan. Nah, diturunkan energi kinetiknya menjadi Rho ditambah setengah mv kuadrat ditambah mgh per V itu sama dengan konstan. Rho ditambah setengah PV kuadrat ditambah PGH itu sama dengan konstan, dimana P adalah tekanan atau Pascal, Rho massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan fluida dalam meter per sekon, G percepatan gravitasi, di mana kita sama-sama tahu bahwa gravitasi itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan untuk H adalah ketinggiannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan azas Bernoulli. Yang pertama yaitu tangki air. Bisa dilihat pada gambar di samping, tangki air yang berlubang, di mana laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Nah, laju air yang keluar dari lubang itu dinamakan laju efflux. Pada gambar di samping dinamakan juga sebagai teorema Torricelli, yang menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian atau H. Nah, jika permukaan fluida dianggap sebagai permukaan pertama dan lubang pada gambar di samping bisa dilihat ada lubang kebocoran, itu disebut sebagai permukaan kedua, maka berdasarkan azas Bernoulli, P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1 itu sama dengan P2 ditambah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Nah, karena P1 itu sama dengan P2 dan 0, maka V1 kuadrat dan V2 kuadrat Rho GH1 itu sama dengan setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. GH1 itu sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah GH2, dan untuk setengah V2 kuadrat sama dengan GH1 dikurang GH2. V2 kuadrat sama dengan 2G H1 dalam kurung H1 dikurang H2. V2 kuadrat itu sama dengan akar 2G dalam kurung H1 dikurang H2. Baiklah adik-adik, untuk video penerapan azas Bernoulli berikutnya bisa adik-adik lihat pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kakak akan melanjutkan penjelasan tentang penerapan azas Bernoulli. Nah, untuk penerapan azas Bernoulli yang kedua yaitu pipa venturimeter. Nah, biasanya alat ini digunakan untuk mengukur laju aliran suatu cairan dalam sebuah pipa. Pada dasarnya, alat ini menggunakan pipa yang mempunyai bagian yang menyempit. Ada dua macam venturimeter. Yang pertama yaitu venturimeter tanpa manometer, di mana bisa dilihat pada gambar itu bisa dirumuskan secara matematis. V1 sama dengan akar 2GH A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Dan untuk V2-nya dirumuskan dengan V2 sama dengan akar 2GH per A2 per A1 kuadrat dikurang 1, di mana
V1 itu besarnya kecepatan fluida melalui pipa dengan luas penampang dalam satuan meter per sekon. Lalu V2 besar kecepatan fluida melalui pipa dengan luas penampang, itu dalam satuan meter per sekon. Untuk H-nya itu selisih ketinggian fluida dalam satuan meter, dan A1-nya luas penampang 1 dan A2-nya untuk luas penampang 2. Yang kedua yaitu venturimeter dengan manometer, dimana bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk V1-nya sama dengan A2 akar 2 rho aksen dikurang rho GH per rho A1 pangkat 2 dikurang A2 pangkat 2. Nah, rho di sini adalah massa jenis fluida pada manometer dalam satuan kilogram per meter kubik. Dan untuk rho itu massa jenis fluida yang diukur kecepatannya itu dalam satuan kilogram per meter kubik. H adalah perbedaan tinggi fluida pada manometer dalam. Yang ketiga adalah tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Nah, berikut pada gambar di samping ditunjukkan gambar tabung pitot yang dilengkapi dengan manometer yang berisi zat cair, di mana pada gambar di samping dapat dilihat V sama dengan akar 2GH rho aksen per rho, di mana V adalah besar kecepatan aliran udara per gas dalam satuan meter per sekon, rho aksen adalah massa jenis zat cair dalam manometer dalam satuan kilogram per meter kubik, dan rho adalah massa jenis udara gas dalam satuan kilogram meter per kubik. Nah, untuk H adalah selisih tinggi di permukaan kolam zat cair dalam manometer. Penerapan yang keempat yaitu gaya angkat pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli dan yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap pesawat menjadi kecil. Karena laju aliran di atas sayap lebih besar, maka tekanannya lebih kecil daripada tekanan di bawah pesawat. Nah, di mana terdapat persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, P2 dikurang P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikurang rho V2 kuadrat. Nah, F angkat itu sama dengan F2 dan dikurang F1 sama dengan setengah rho F1 kuadrat dikurang F2 kuadrat dikali A, di mana F angkat itu adalah F2 dan min F1 adalah gaya angkat pesawat dalam satuan N, dan rho adalah massa jenis udara dalam satuan kilogram meter kubik, dan A adalah luasan sayap pesawat dalam satuan meter kuadrat. V1 kuadrat itu adalah kecepatan aliran udara di atas sayap dalam satuan meter per sekon. Dan untuk V2 kuadrat itu kecepatan aliran udara di bawah sayap dalam satuan meter per sekon. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang fluida dinamik. Semoga adik-adik dapat memahami materi ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.